Tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami dan segera kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Langsung di pagi hari ini edisi 10 Maret 2026 bertepat di hari Selasa atau 20 Ramadan 1447 Hijriah. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas kisah di balik perang Uhud. Dan hari ini juga ya pendengar, kita bersama dengan Ustadz Dr. Imron Taslim SP, SPD, MSI, MPD yang merupakan Mudis Ponpes Tadabbur Al-Quran, dosen UIN Rafa Palembang, dakwah dan psikologi terapan. Baik, kita sudah terhubung dengan Ustadz Imron. Langsung kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tad? Alhamdulillah sehat, berkah selalu insyaallah. Baik, di kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai kisah di balik perang Uhud Ustadz. Iya, Ustadz. Boleh sedikit kita memberikan materi di awal terlebih dahulu. Dan pendengar, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Bisa langsung di line telepon di 0711369977 atau di WhatsApp kita ya 0821 79279090. Dan juga kami informasikan untuk siaran kita kali ini juga bisa Anda saksikan di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Oke, Ustadz silakan diberikan pengantar atau materi kita di pagi hari ini sebelum kita interaktif dengan pendengar ya Ustadz. Masya Allah, terima kasih. Baik, RRI Pro 1, para pendengar di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Saya Imron Taslim hari ini akan menyampaikan kisah kisah kekalahan dalam perang Uhud. Para pendengar sekalian, bahwasanya terjadinya perang Uhud ini satu kegagalan umat Islam pada saat perang, di mana di perang itu menghadirkan dengan lawan yang sangat banyak sekali perbedaannya. Nah, dalam perang Uhud umat Muslim banyak terjadi yang gugur. Banyak sekali tergugur. Nah, mengapa ini kalah? Pertama, kekalahan dari perang Uhud itu kalau kita ambil hikmah. Pertama, tidak taat dengan pemimpin. Maka pada saat kita karena itu, kita harus tahu betul, agar kita sukses, kita harus taat dengan pemimpin. Yang kedua, kenapa terjadi kegagalan perang Uhud? Di samping tidak taat dengan pemimpin, bahwasanya terjadi tergoda dengan dunia. Yang ketiga, kekalahan itu adalah ujian dari Allah, ya. Tetapi ya ujian dari Allah. Yang keempat, ya, dalam kegagalan perang Uhud ini kita diarahkan tetap kepada orang-orang yang beriman. Para pendengar sekalian, bahwasanya di perang Uhud itu terjadi pada saat perang. Di saat itu dengan lawan yang jauh sekali perbedaannya. Tapi pada saat perang itu pertama, umat Muslim itu menang. Maka para musuh meninggalkan semua harta-harta dari perang itu, pedang, emas, dan perak di suatu lembah itu. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan jangan bergerak dulu, tetap di posisi. Maka para sahabat melihat harta yang banyak tadi diambil harta banyak diambil tadi, sedangkan masih ada pemanah yang kalah tadi naik ke atas gunung, melihat dia mengambil harta dipanain satu persatu. Maka di situ terjadi banyak sekali kekalahan, banyak sekali sahabat-sahabat yang meninggal karena dipanah dari atas gunung. Nah, di sini kenapa terjadi
tergoda dengan dunia karena banyak harta yang tinggal itu. Hanya emas, pedang dan sebagainya, berebutan emas itu, padahal Nabi kita memerintahkan jangan bergerak di posisi. Nah, maka terjadilah perang Uhud ini, kekalahan umat muslim. Ini suatu ujian dari Allah, ya, bahwasanya kekalahan perang ini ada sebab. Maka Allah jelaskan, taatlah kepada Allah dan taatlah pada Rasul dan ikuti ulil amri, wa atiullah wa ati Rasul dan ulil amri. Barang siapa yang taat pada Allah, ingat pada Allah, ya, ikuti ulil amri, ya, masya Allah dia akan sukses. Nah, kalau kita lihat dari kegagalan hidup kita di muka bumi ini, satu, kita kurang taat, kurang patuh dengan pemimpin. Dan juga kita kisahkan bagaimana agar hidup kita itu senang, hidup kita bahagia di muka bumi. Pertama, kita harus taat dengan pemimpin. Para pendengar sekalian, dalam pemimpin, kita itu bukan mencari masalah, ya, bukan membuat masalah, tetapi mencari masalah sehingga menjadikan suatu solusi. Nah, mencari masalah, menjadikan masalah itu suatu solusi. Ya, contoh, dalam kehidupan banyak yang protes dalam pemimpin. Protes itu, protes ini, dia tidak bisa misalkan masalah itu. Maka orang ini adalah orang-orang yang gagal. Nah, orang yang sukses, dia bukan menciptakan masalah, tetapi mencari masalah sehingga menjadikan suatu solusi. Dan menjadikan sesuatu itu menjadikan suatu peluang. Maka dia akan sukses. Yang kedua, dalam kehidupan kita di muka bumi ini, kita ini ada berperang dengan hawa nafsu kita, termasuk kita berpuasa juga ini berperang. Jangan tergoda dengan dunia. Ingat bahwasanya dunia itu sifatnya sementara. Dan juga kita tidak juga disalahkan untuk mencari harta di dunia ini. Maka Allah jelaskan keinginan manusia itu adalah harta, wanita, dan juga emas dan perak, sawah dan ladang. Itu keinginan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jelaskan, ada caranya. Bagaimana caranya agar kamu mendapat berkah itu? Agar kamu menang dalam peperangan itu. Agar kamu itu sejahtera dalam kehidupan. Yaitu kamu mengambil hak kamu sesuai dengan porsi yang diberikan oleh Allah. Ya. Nah, dalam kekalahan perang Uhud ini merupakan ujian keimanan dari Allah. Nah, di sini bahwasanya para sahabat selanjutnya, ya, dia akan mengerti bahwasanya kalau perang itu harus ikuti pemimpin. Nah, di sini juga kita mengartikan dalam suatu kehidupan, ya, kalau kita gagal, jangan kecewa. Perbaiki diri kita. Tingkatkan kualitas hidup kita. Tingkatkan keimanan kita. Tingkatkan pendidikan kita. Kalau kita gagal, jangan diam. Tetap berusaha, berjuang. Dan apa yang mesti kita lakukan, kalau kita dari perang Uhud ini, yang kita lakukan tetap bersama orang-orang yang beriman. Tetap bersama orang-orang yang baik. Tetap sama-sama orang yang mendukung. Ya, orang mendukung. Nah, dalam kehidupan juga, kalau kita lihat dari kisah perang Uhud juga, ya, kalau ada teman kita yang tidak mendukung dalam suatu sistem kita, abaikan saja. Carilah orang-orang itu yang mendukung profesi kita. Carilah orang-orang itu yang mendukung keimanan kita. Carilah orang-orang itu yang meningkatkan kualitas kita. Kalau ada orang yang tidak mendukung, tidak meningkatkan kualitas kita, tinggalkan dia. Masya Allah luar biasa. Ini bahwasanya kalau kita lihat dari kisah perang Uhud ini, kalau kita lihat bahwa dikaji bahwasanya di surat Al-Imran 121 sampai 152 itu sangat panjang sekali ceritanya. Masya Allah luar biasa. Nanti pemirsa pendengar bisa membaca di surat Al-Imran ayat 121 sampai 152. Masya Allah luar biasa, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Ustadz Imron Taslim untuk paparan di awal yang sudah disampaikan.
Baik, kami mengundang para pendengar kita untuk berinteraksi, boleh berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 terkait topik hari ini, kisah di balik perang Uhud. Silakan. Baik, ini sudah ada penelpon, pilih kita langsung saja sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sophia di Sekojo. Ibu Ibu Sophia Sophia di Sekojo. di Silakan Sekojo. Bu Sophia, ada Ustadz Imron. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya, tapi apa di luar tema ini? Kalau kita ucap Assalamualaikum ditambahi Allahumma inna nas'aluka ridho kau Gimana jannah. Bunda? Iya, kalau kita mengucap Assalamualaikum tapi ditambah dengan Allahumma innas aluka ya. Kau jannah. Iya. Boleh apa enggak? Boleh atau Boleh enggak? atau enggak? Itu kan Ya. kita belajar dulu ngaji-ngaji sama kelompok-kelompok. Oke, baik. Itu aja Ibu Sophia? Iya. Oke, Oke. baik. Terima Dapat kasih. dibantu Mbak kalimatnya tadi? Jadi kalau kita mengucap Assalamualaikum boleh ditambah dengan Allahumma innas aluka. Iya. Ya. Kita mengucap Assalamualaikum itu mengucapkan selamat kepada orang. Maka kalau kita mengucap Assalamualaikum, dijawab oleh orang Waalaikumsalam. Nah, biasanya kita Waalaikumsalam, ada salam gitu ya. Jadi menjawabnya dengan benar. Sering terjadi orang ada Assalamualaikum, salam. Nah, enggak gitu. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, ucapan Waalaikumsalam. Nah, gitu. Oh, boleh ditambah dengan ini, bosnya. Tadi doa lagi, Assalamualaikum, semoga kamu masuk surga. Silakan saja. Silakan saja, gitu. Kita Oke. mendoakan orang. Baik. Itu ucapan sapa kita ya. Berarti boleh Tat ya? Boleh-boleh saja. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi Tat. Penelpon selanjutnya Iya, boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Taslim, Mbak. Oke, Pak Taslim di? Kayu Agung. Oke, Pak Kayu Taslim, Agung. silakan Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Taslim. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat berkah. Sehat. Ini tadi mau nanya, tapi di luar juga saya mau tadi. Ya baik. Masalah kan banyak juga yang sekarang ini orang di jalan-jalan itu yang mengemis, minta-minta itu kan. Itu kan dalam agama tidak boleh itu kan. Nah, yang aku tanya itu uang yang dikasih orang itu hukumnya kedudukannya halal, syubhat atau makruh itu kan. Oke. Ya. Nah, itu aja tadi ya. Oke, baik Pak Terima kasih, Taslim. Pak Taslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustadz. Orang yang meminta-minta itu ada di Al-Quran. Kalau kita kaji di surat 6 ayat 52 itu bahwasanya orang minta-minta itu ujian kita. Ujian kita orang yang ingin kaya. Ya. Allah menjelaskan, janganlah kamu usir orang menyuruh Tuhannya di pagi hari petang hari. Mereka itu ingin mendapat ridho dariku. Kau tidak menanggung bebannya dan dia tidak menanggung bebanmu. Ada hak apa kamu usirnya sehingga kau menjadi orang yang zalim? Aku telah menguji sebagian kamu orang kaya, sebagian kamu orang miskin, agar orang kaya itu mengatakan orang seperti ini kah yang mendapat ridho Allah. Dan aku mengetahui bahwasanya kamu itu orang bersyukur dan orang-orang yang kufur. Nah di sini bahwasanya orang meminta-minta itu katanya memang ada di Al-Quran. Nah tapi kalau kita hubungkan dengan hadis, bahwasanya orang meminta-minta itu nanti dia tidak menabawakan mukanya lagi, muka lagi. Tapi kita lihat teks dan konteksnya. Orang itu boleh meminta di hadis juga pada saat dia itu memang terpepet. Orang itu boleh meminta pada saat dia terlilit dengan hutang. Ya. Tapi ada yang meminta-minta menjadi profesi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan dia mengamen? Dia mengamen, misalkan teng tereng teng 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 teng, dia menjual jasanya. Dia menjual jasanya. Kalau kita suka, kita kasih. Kalau nggak suka, nggak usah kita kasih. Ya. Gak usah kita kasih, kalau nggak suka. Nah pertanyaan uangnya halal, syubhat atau haram? Ya, itu kita kembalikan kepada yang kuasa. Ya,
Karena Allah katakan bahwasanya akulah pemberi rezeki. Dia juga mencari rezeki, tapi dengan cara seperti itu. Tapi tetap kembali di surat 51, akulah pemberi rezeki yang amat kokoh. Jadi rezeki walaupun dia meminta, tetap Allah yang memberinya rezekinya. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik Ustadz. Kita terima penelpon selanjutnya ya Ustadz ya. Lanjut ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bunda Ida di Banyuasin. Bunda Ida di Banyuasin. Silakan Bunda, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, jadi Pak Ustadz, supaya rangkaian ibadah kita menjadi sempurna gitu Pak Ustadz ya. Apalagi di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh ampun nih. Berarti kita harus ini Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Oke. Ya. Ya, Itu saja ya Bunda ya. ya itu aja. Terima kasih waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Tat. Masya Allah Bunda Ida di Banyuasin. bahwasanya bagaimana agar sempurna ya. Pertama kita bertakwa. Di situ jelaskan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar sempurna ibadah kita, pertama kita ikuti semua perintah Allah, menjauhi semua larangan, dan jangan suka membantah. Di mana suka membantah terjadi kepada kita. Saya sekarang tanya, pendengar sekalian, begitu kita kehilangan uang 10 juta, biasanya marah-marah tidak? Marah-marah. Berarti kita membantah. Karena Allah jelaskan tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas seizinku. Itu seizin Allah. Ya. Dan juga Allah menjelaskan bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas perbuatan kamu sendiri. Dan sebagainya telah kumaafkan. Nah, kita setelah sholat, kita sudah ngaji, kita sudah sedekah, tapi kita suka membantah. Itu tidak pas. Karena sifat manusia yang original itu suka membantah. Suka membantah. Jadi apa yang terjadi, terjadilah. Semuanya karena Allah. Kalau ada musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, termasuk juga Bunda Ida dan pendengar sekalian, begitu hari hujan kita nggak usah berkeluh, nah hujan gawat. Nah, itu membantah. Itu termasuk membantah, ya. Karena Allah yang menciptakan hujan itu. Kita ngantuk, nggak boleh waduh ngantuk. Gitu. Itu juga membantah. Karena Allah jelaskan, aku yang membuat kamu mengantuk untuk ketentraman kamu. Kalau kita mengantuk cukup mengatakan alhamdulillah saya dibuat ngantuk agar aku lebih tentram. Nah, ini hal-hal yang sepele, tapi itu tetap membantah. Jadi agar sempurna pahala kita, turuti semua perintah Allah, jauhi semua larangannya, jangan bantah apapun yang terjadi. Masya Allah luar biasa. Insya Allah berkah puasa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya ya, pilih ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah Hamba Allah di Banyuasin. di Banyuasin. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Banyuasin. Ya. Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya, apakah sekarang ini perang Iran dengan Amerika itu perang membela agama atau perang karena dunia? Membela dunia. Oke, ada lagi? Ya, itulah. Apa membela agama apa membela dunia? Oke. Silakan Tat. Ya. Kalau kita kaji bahwasanya perang Amerika dan Iran, bahwasanya Iran menyerangnya Israel karena Iran diserang duluan. Nah, kalau kita lihat bahwasanya Iran itu kan berbeda dengan kita kan. Berbeda dengan kita, Islamnya berbeda itu ya. Sebenarnya ada dua versi. Memang satu pertama Iran itu punya invasi terhadap Gaza. Terhadap Gaza yang tertindak. Dia telah menegur begitu. Tapi di sini juga Iran itu sudah siap loh sebelumnya mempersiapkan untuk perang. Ya, yang selama ini Amerika menganggap bahwasanya dia adalah polisi dari negara itu.
Di situ Iran juga menunjukkan kekuasaannya. Jadi ada dua versi. Pertama, bukan perang agama sebenarnya. Ya, pertama di Iran itu dia punya empati dengan rakyat Gaza. Dia punya empati dengan rakyat Gaza. Bahwasanya Gaza itu disolimin. Dari situ dia membuka diri. Nah, di samping itu juga ada tekanan bahwasanya mereka punya sesuatu hal tanda kutip dengan dunia, ya. Kita nggak bisa berbicara yang jelas karena bukan zona kita di situ, ya, bukan zona kita. Bahwasanya Iran juga menunjukkan kebesarannya dan kekuasaannya. Kita doakan saja semuanya damai dengan baik. Walaupun Israel yang menjajah Gaza seperti itu kita kurang suka, tapi kita pilu juga sekarang melihat penduduk Gaza, penduduk ini Israel, ya, sampai mengungsi ke gunung dan sebagainya. Penderitaan dialami oleh penduduk Israel juga. Kita doakan sehingga dunia ini lebih damai, insya Allah. Oke, baik. Masih kami tunggu yang mau bergabung bersama kami di Mutiara Pagi di line telepon yang sama di 0711369977 atau di WhatsApp ya di 082179279090. Dan Mutiara Pagi ini juga disiarkan ya di YouTube kita Pro 1 Palembang dan juga di RRI Digital. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, Bang Billy sama Mbak Pina ya. Hari ini Ega. Mbak Ega. Mbak Ega ya. Ya, dengan siapa di mana? Dengan ini Pak Adi di Sukarami. Pak Adi di Sukarami. Silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Adi. Ya, ini Pak Ustadz ya, yang ingin saya tanyakan ini. Saya ini istilahnya banyak kekurangan Pak Ustadz di situ. Kekurangan baik kekurangan fisik maupun kekurangan ya materi Pak Ustadz. Tapi saya insya Allah selalu beribadah ya, apalagi dalam bulan puasa ini Pak Ustadz, dalam menjalankan ibadah Ustadz. Tapi masih banyak ya orang-orang yang memandang sebelah mata Ustadz. Saya Ustadz, ya. Nah yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana Pak Ustadz kita menyikapinya Ustadz? Oke. Banyak orang mandang apa tadi? Memandang sebelah mata dengan kekurangan. Ya. Ya. Oke, itu Jalan ibadah Pak Ustadz, ya. Ya, bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Oke. Ustadz ya. oke. Terima Baik. kasih pencerahannya Mbak Pina, Mbak Ega, Mas Billy. Dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tar untuk ditanggapi. Iya. Masya Allah. Pak Adi dan pendengar sekalian, kita itu jangan marah dengan orang. Jangan tersinggung dengan orang. Seketika kita itu tersinggung dengan orang, kita tuh dikalahkan oleh dia. Dikalahkan. Misalkan saya tersinggung dengan Mas Billy, Mas Billy misalkan bla bla bla, saya tersinggung, berarti saya dikalahkan oleh Mas Billy. Tapi misalkan kalau Mas Billy misalkan menyakiti saya, memandang saya sebelah mata ibaratnya, saya senyum saja. Saya senyum saja, berarti Mas Billy kalah dengan saya. Tapi kalau saya tersinggung dengan Mas Billy, saya dikalahkan oleh Mas Billy. Nah, mengapa terjadi? Ya, andai kata Mas Adi mohon maaf kekurangan dalam fisik. Ingat, Allah yang membentuk kita. Allah yang mengukir kita. Dan bahwasanya Allah jelaskan di antara kamu ada yang kulebihkan, ada yang kurangan. Itu tanda-tanda kekuasaanku. Kekurangan yang Mas Adi miliki inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini tanda kekuasaan Allah. Apa yang terjadi? Mas Adi punya kekurangan, tapi punya kelebihan beribadah kepada Allah. Ya. Karena kita punya konsep sedikit ya Mas Adi. Konsep kita itu Allah jelaskan wa ma khalatul jinnati wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Katanya kata kecuali ini. Kata kecuali. Saya kasih contoh. Di kelas ini ada Mas Adi di kelas B. Ya. Satu. Yang kedua, di kelas B ya, tidak tidak ada orang lain kecuali Mas Adi. Kecuali. Ya, berarti kecuali itu khusus. Jadi ibadah itu khusus. Jadi Mas Adi tetap bangga, tetap senyum saja, santai menghadapinya. Pada saat Mas Adi tersinggung dengan orang itu, kita dikalahkan. Tapi kita cuek dengan apa hinaan, apa pandangan mereka, kita yang menang. Kita yang menang. Jadi laksanakan saja ibadah dengan baik. Karena hidup kita hanyalah untuk ibadah.
Masya Allah luar biasa. Insya Allah berkah selalu. Oke, baik. Lanjut lagi, kita mau terima lagi ya. Iya, Masih kami silakan tunggu. di 0711369977 atau di 082179279090. Dan kembali kami informasikan juga untuk siaran kita kali ini bisa Anda saksikan di live streaming YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga App Store. Lanjut Oke. lagi ya, Ga? Iya, sudah ada penelpon ini di belakang Bang Adi tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega dan Mbak Tili. Iya, dengan siapa di mana? Zakaria di Kenten. Iya, Pak Zakaria silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria. Ya, semoga Ustadz selalu sehat ya bersama kita semua. Alhamdulillah. Gini Ustadz ya, tadi Ustadz juga menjelaskan bahwa ayat yang surat yang 51 ayat 56 ya, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku. Selanjutnya yang 57 itu kan, aku tidak memerlukan rezeki dari kamu, aku yang beri kamu rezeki. Ini kaitannya Ustadz ya, kaitannya di suatu daerah tertentu itu kadang-kadang mereka melakukan sembah Ustadz, ada namanya sedekah laut apa-apa itu Ustadz ya, di suatu daerah. Yang saya sayangkan pemerintah daerah tempat juga mendukung acara tersebut Ustaz. Sedangkan itu suatu perbuatan syirik. Mohon diperhatikan Ustaz ya, ayat yang ke-57 itu surat Az-Zariyat. Ya. Oke. Oke. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Tat. Ya. Bahwasanya ada sedekah laut, motong kurban untuk berhala, untuk apa gitu ya. Dia kan menjelaskan bahwasanya memotong hewan untuk berhala, untuk pengorbanan itu adalah suatu kemusyrikan. Menyembah untuk laut suatu kemusyrikan. Ya. Nah, kenapa juga pemerintah mendukung ya? Pemerintah mendukung bahwasanya gini. Pemerintah itu ada dua versi. Seharusnya bukan pemerintah itu yang mendukung ya. Kalau dia memang orang muslim sesungguhnya, dia hanya silakan saja, tapi dia tidak ikut dalam sistem itu. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh bahwasanya begini Pak Zakaria ya. Bahwasanya ada agama Hindu, agama Buddha, ada agama Nasrani, ya. Ada agama Konghucu yang menyembah patung. Patung disembah. Patung disembah misalkan dia tapekong. Itu difasilitasi oleh negara kita karena ketuhanan yang bahwasanya kita mempunyai kebebasan dalam beragama. Kebebasan dalam beragama, ya. Tapi ya orang muslim tidak boleh melakukannya karena dia tahu bahwasanya itu tidak boleh. Pertanyaannya, yang melakukan ada orang muslim. Nah, dia hanya muslim, dia hanya mengaku muslim, tapi dia bukan mukmin, dia bukan muklis, dia bukan orang mutakin. Karena muslim saja itu banyak. Dia mengaku-ngaku muslim, tapi bukan orang beriman. Ya, dia ada muslim, mukmin, muklis, mutakin gitu kan. Ya, ada pembagian-pembagiannya. Ya, kalau orang kata dia muslim, dia hanya muslim saja, mengaku bahwasanya Tuhan itu satu, tapi bukan orang yang beriman. Masya Allah luar biasa. Oke. Kita masih terima penelpon ya Pilih ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung silakan menuju line telepon 0711369977 atau melalui WhatsApp kita di 082179279090. Oke, kita beralih ke WhatsApp Ega. Ada Pak Antoni di Tangga Buntung. Beliau mau bertanya, Ustadz katanya pelajaran apa yang dapat diambil umat Islam dari peristiwa Perang Uhud ini katanya Tat? Ya. Ya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Perang Uhud ini? Pertama, yang kita bahas tadi bahwasanya pelajaran kita ambil, kita harus penting taat dengan pemimpin. Taat pemimpin. Kita dimanapun tempat itu harus taat dengan pemimpin, patuh dengan pemimpin. Karena Allah telah menunjuk pemimpin kita itu. Karena gagalnya Perang Uhud ini karena mereka tidak ikuti pemimpin. Karena pada saat itu Rasulullah SAW meminta kepada sahabat jangan turun dulu ke lembah itu. Yang pemanah di bukit yang kecil ini, karena di bukit kecil ini karena hartanya udah dekat tadi ya, dia turun mengambilnya harta itu, berebutan dengan harta itu. Begitu mereka berebutan dengan harta di atas semaunya, ya
semaunya orang menemakin. Nah, di sini juga bahwasanya terjadi sahabat tadi karena cinta dunia. Nah, jadi kita harus jangan terlalu cinta dunia. Begitu kita cinta dunia, kita tergoda dengan dunia, hidup kita akan dikalahkan. Tidak dikalahkan, ya. Jangan sampai kita cinta dunia, hidup kita dikalahkan. Nah, dalam juga kekalahan perang Uhud ini adalah ujian dari Allah. Nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud itu sangat sedih sekali gitu, sangat sedih sekali, banyak sekali sahabat yang gugur. Tapi Allah menguji di sini. Alhamdulillah perang berikutnya ya para sahabat ikuti instruksi Nabi. Ya, dan juga pada saat perang Uhud dalam naskah ini kita harus tetap bersama orang-orang yang baik. Tidak boleh sembarang bersama orang yang hanya mau berteman dengan kita harus pilih dong. Ya. Orang yang mau berteman sama kita harus pilih apa kualitasnya dan apa manfaatnya saya berteman dengan dia. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan saja. Insya Allah berkah. Oke, baik. Tad, ini ada pertanyaan lagi nih di WhatsApp, tapi sepertinya sudah Ustadz sampaikan sedikit tadi ya. Boleh untuk dilengkapi lagi. Ini ada Pak Indra di Lemabang. Mengapa perang Uhud sering dijadikan contoh penting tentang ketaatan terhadap pemimpin? Kami ulang tadi ya. Mengapa perang Uhud sering dijadikan contoh penting tentang ketaatan terhadap pemimpin? Silakan. Iya. Kenapa perang Uhud itu sering dikatakan ketaatan terhadap pemimpin? Ya. Nah, kegagalan ini karena mereka melanggar. Kalau pada saat Rasulullah SAW mengatakan jangan turun dari bukit itu, mengatakan jangan turun dari bukit itu, berdasarkan Rasul itu menjerit jangan turun dari bukit. Tidak. Mereka tidak mendengar, tidak mau mendengarkan kata Rasul bahwasanya jangan turun dari bukit, mereka turun. Ya, karena mereka sudah berfokus kepada harta rampasan tadi. Sedangkan Nabi kita mengatakan jangan turun dari bukit itu. Nah, mengapa di perang Uhud ini sebagai satu lambang para pemimpin? Karena salah satu kegagalan perangnya umat Islam adalah gagalnya di perang Uhud. Di perang Uhud. Maka terjadi perang Uhud ini yang sangat penting sekali taat kepada pemimpin. Nah, pendengar juga sekalian bahwasanya kalau di rumah tangga itu kan ada pemimpin juga, ada suami taat juga. Kalau kata suami jangan. Ini kadangkala ibu-ibu suaminya bilang jangan, dia tetap dilanjut. Maka akan bermasalah semuanya. Semua akan bermasalah. Jadi wa atiullah wa ati rasul ulil amri, taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Itu ada juga ayatnya menjelaskan. Nah, dan juga beberapa kali di Al-Qur'an menjelaskan bahwanya taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri sehingga kita menjadi pemimpin yang baik, menjadi pengikut yang baik. Insyaallah berkah. Oke, Ustadz, ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Lilis di kilometer 12. Ustadz, di zaman sekarang nih banyak persaingan antara persaingan harta dan jabatan. Gimana nih Ustadz kita tetap memprioritaskan nilai-nilai akhirat? Boleh Ustadz? Ya. Ini namanya persaingan harta dan jabatan. Bagaimana kita akhirat? Nah, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, kita kembali bahwasanya Allah jelaskan di surat 3 14 Zuyulinas bahwasanya kecintaan manusia itu terhadap harta, wanita, kuda pilihan, emas dan perak, tahta, Masya Allah. Memang sudah ada di Al-Quran. Tapi di surat 3:14 itu ada 15. Allah katakan, maukah kutunjukkan pada kamu yang lebih baik daripada harta, wanita, kuda pilihan, sawah ladang itu, yaitu surgaku. Nah, bagaimana untuk dapat surga kita? Kita memang harta butuh. Jabatan kita butuh. Orang tidak punya harta, tidak bisa sedekah. Orang pun tidak punya harta, susah untuk banyak berbuat kebaikan. Ya, tapi harta kita yang kita miliki itu untuk apa? Untuk kesombongan kita, untuk keangkuhan kita, atau untuk di jalan Allah. Ya. Maka Allah jelaskan juga, kalau kamu mencari harta, kuberikan harta, tapi kamu kusiksa dengan harta kamu itu. Sesungguhnya aku memberikan harta kepada kamu, bukan untuk kebaikan untuk kamu, tapi untuk aku menyiksa kamu. Dijelaskan di surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 55 sampai 56.
Nah, kalau kita tidak bisa mengolah harta itu, kita akan tersiksa. Kita akan tersiksa. Coba lihat, banyak sekali orang-orang punya harta yang banyak, ya, nanti menjadi pejabat yang baik, nantinya dia masuk penjara, punya apa yang baik, dia punya apa, matinya dalam keadaan fasik, kan tersiksa dengan harta. Karena gini, kehidupan kita itu, kematian kita itu akan diliputi dengan sistem kita. Kalau memang kita ahli ibadah, kita mati dalam keadaan ibadah. Kalau kita serakah dengan harta, kita mati bergelimpu dengan harta, bermasalah dengan harta itu. Terjadi kematian kita pada saat permasalahan harta-harta itu. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kalau kita sibuk mencari harta, kita akan mati dalam sistem harta itu. Tapi kalau kita sibuk dengan ibadah, kita mati dalam keadaan ibadah. Tinggal kita pilih. Dan semua harta yang kita banggakan, yang kita cari, semuanya akan tertinggal. Akan tertinggal. Tapi kita mati dalam sistem harta itu yang sangat menyakitkan. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita menjaga diri kita dari kezaliman-kezaliman. Kita menjaga diri kita dari keserakahan dengan harta. Baik, Ustadz, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 52 menit lepas dari pukul 5, yang itu artinya kita sebentar lagi akan mengakhiri Mutiara Pagi kita untuk edisi pagi ini terkait kisah di balik perang Uhud. Boleh, Tat, sebelum kita akhiri, disampaikan materi terakhir yang bisa disampaikan untuk para pendengar kita. Ya, masalah luar biasa para pendengar sekalian. Kalau kita kaji dari perang Uhud, bahwasanya dengan berapa persaingan, dengan berapa jumlah musuh dan jumlah kita yang sangat dikit, tapi Allah memenangkan seharusnya. Dan pada saat itu Allah akan mengangkat derajat umat muslim. Tapi karena melanggar dari aturan-aturan, maka pada saat itu juga perang Uhud terjadi kekalahan pada umat muslim ini. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Maka kelambangan dalam kepemimpinan selalu umat Islam itu menceritakan tentang perang Uhud. Masya Allah, luar biasa. Ayo kita sama-sama taat pada Allah dan Rasul dan ulil amri, ya, termasuk sekarang ini pemerintahan ada program yang lagi galak-galak mengenai MBG. Kita jangan terlalu banyak protes, kita dukung, kita doakan. Kalaupun misalkan menu makannya kurang baik, kalau mau kasih saran, temuilah dapurnya, berikan yang baik. Jangan mudah viral, jangan mudah protes. Kita tidak tahu bagaimana standar keuangannya, bagaimana bajaknya berapa, kita kurang paham. Ikuti Allah dan Rasul dan ikuti dalam diri. Insya Allah kita hidupnya sejahtera semua, kelak kita semua berjumpa di surganya Allah SWT. Saya Imron Taslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi ini Ustadz ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan kita hari ini ya, di hari Selasa 10 Maret 2026, tepatnya di 20 Ramadan 1447 Hijriah. Sebentar lagi segera akan kami hadirkan Warta Berita Pagi di jam 6 pagi nanti ya, bersama Ega. Iya. Yang nanti akan membahas berita-berita terkini dan juga teraktual untuk Anda. Baik, tetap bersama kami pendengar di 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.